Yang sebelum makan ada 7. 3 sudah diterangkan kemarin, 4, 5 sampai 7 ini nanti. Yang keempat, posisi duduk. Jadi duduk ya yang baik ketika makan, dan dipertahankan posisi duduk yang baik itu sampai akhir makan. Bagaimana posisi duduk yang baik? Diriwayatkan bahwa Nabi itu kalau makan kadang posisi duduknya jasa lil ala rukbataihi, berarti wajalasa ala dhuhri qadamaihi, berarti duduk seperti duduk nalika tahiyat awal. Berarti duduk apa itu? Tawarruk gitu. Tawarruk tapi kan sikile diangkat gitu. Iki sikile gak usah diangkat. Berarti linggih apa itu? Ya linggih ngene iki, nglinggihi sikil. Nah, linggihnya seperti ini. Kadang posisi duduknya segitu, kadang posisi duduknya begini, kakinya yang kanan diangkat, jegang, kaki duduk menduduki kaki kiri. Nah, soalnya panganan ditaruh di tanah gitu. Jadi mangan jegrang ini. Nek jegrang ini ya apa? Jasiyah tadi apa? Bahasa Indonesia ini bersimpuh seperti ini. Beliau mengatakan, saya tidak pernah makan dengan rebahan. Jadi rebahan itu lenden, belum lenden rebahan. Apalagi rebahan telentang. Nah, rebahan itu ya sendenan, bersandar. Kalau apalagi tidur telentang, posisi itu tidak pernah, karena saya jadi tidak menampakkan rasa apa itu merendah, tawadhu. Saya itu seorang hamba sahaya yang makan sebagaimana hamba budak-budak itu makan, duduk ya sebagaimana budak itu duduk. Itu Nabi. Itu makan, minum, dengan rebahan itu juga makruh, bahkan membahayakan perut. Kalau tidur telentang ya makruh, kecuali yang dimakan itu kacang-kacangan, keletikan, itu lumrah gitu. Karena sahabat Ali itu pernah makan roti kering. Roti kering itu berarti apa? Potongan-potongan roti kecil gitu. Makannya nampannya yang dipakai itu perisai tameng. Sambil tidur miring. Malah kadang ya mengkurep. Kadang kalau kita capek duduk itu kan mengkurep ya sambil makan itu. Tidak apa-apa asal yang dimakan itu bahasanya kacang-kacangan, snack kecil-kecilan itu. Jadi yang makan berat, kita kan suka membagi makanan itu, makan berat, makanan ringan. Makan berat itu Yuancen mangan niku yang sehari 3 kali 2 kali itu mangan sego nganggo piring gitu. Nah itu yang posisinya tadi duduk, posisi duduknya seperti itu. Kalau makanan ringan, snack-snack kayaknya suka-suka saja itu. Nomor 5, ketika mau makan diniati supaya punya energi untuk bisa melakukan ibadah. Tidak makan karena untuk enak-enakan.
Imam Ibrahim bin Syaiban itu menyatakan 80 tahun saya makan tidak pernah karena terdorong rasa ingin makan. Jadi makan itu bukan karena kepengen enak. Ini berlawanan dengan lifestyle, gaya hidup, kuliner. Saiki jadi kuliner itu jadi gaya hidup. Mangan yang gaya nih, mangan pilih tempat, pilih menu, pilih cara makan. Oh makannya jadi ya angger makan, ono makan pakai, oke, makan stick ya tahu kan. Iku ono sendoke, ono garpune, ada pisaunya gitu ya. Ono sapu tangane, di meja ada sapu tangan di pupu, barang di paha gitu. Masa desa pangan dipului. Ya. Nah, itu ya memang, tapi gaya hidup yang seperti ini memang mereka tidak bermaksud, biasanya bukan makannya yang dituju, tetapi pertemuannya, ngobrolnya begitu. Urusan mangan, butuh mangan wareg, ya tidak di tempat itu, tidak menu itu, tidak cara makan seperti itu gitu. Terus ya zima, jadi hanya makan karena lapar untuk nanti menghilangkan rasa lapar supaya bisa kuat beribadah. Dan bertekad untuk meminimalisir porsi makan, taklilul akal. Soalnya ya itu tadi niatnya memang hanya untuk bisa beribadah, kuat beribadah deh, mangane pirang-pirang. Itu kan lam tasduk niyatuhu. Jadi aku mengurangi makan. Saya berniat makan untuk ibadah. Keri-keri porsinya besar. Itu ya tidak jujur, itu berarti antara niat dan porsi itu tidak jujur. Terus kenyang itu sendiri bisa menghalangi orang beribadah. Bermangan itu maka akhirnya malah malas untuk ibadah. Sering kalau Ramadan seperti ini kan jadi bahan guruan. Siang lemes karena lapar, ibadah tidak kuat, itu lemes karena lapar. Engko bengi traweh lemes karena kenyangan. Jadi ya kalau niatnya untuk beribadah supaya kuat beribadah, ya porsi itu nanti kelihatan jujur apa tidak. Nabi membuat apa? Menyatakan tidak ada wadah yang lebih buruk daripada perut manusia. Jadi perut manusia itu tidak ada yang lebih buruk dari isi perut manusia. Manusia isinya kan macam-macam. Sebetulnya manusia hanya cukup makan, mengkonsumsi asupan-asupan kecil saja supaya dia tetap bertahan hidup. Kalau tidak bisa begini, Nabi memberi tips yang praktis. Taruhlah perut ini ya dibagi, sepertiga isi perut berisi makanan, sepertiganya berisi cairan atau minuman, sepertiga diisi apa? Angin untuk tempat bernafas. Jadi ora tahu kebek,
ana nggon sepertiga di perut itu kosong supaya untuk nafas, untuk angin begitu. Ora kok kebek mencep gitu. Itu Nabi petunjuknya seperti itu. Dan berhenti makan sebelum kenyang. Nahnu kaumun, kok tidak disinggung di sini, tidak dikutip. Nahnu kaumun la nakulu hatta najua wala nantahi qabla syiba apa al hadis au kamal qol. Kita itu umat Islam harusnya hanya tidak makan kecuali sudah lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Hanya makan ketika lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Ora kok berhenti makan ketika sudah kenyang. Sebelum kenyang itu berhenti. Nek awake dhewe kan bener urung belum lapar sudah makan. Berhenti makan kalau sudah kenyang. Itu awale yo offset gitu kan. Burine akhirnya yo oversight. Over capacity gitu lebih. Nah, di juz 3 dulu sudah diterangkan bagaimana caranya kita bisa menekan porsi makan, taklilut to'am. Tahapan-tahapannya bagaimana? Kalau kita ingat dulu disering dikutip, caranya bagaimana? Kalau makan kurma dijatah. Asalnya sehari semalam 3 kurma, berjalan selama sebulan. Bulan kedua sehari semalam tinggal 2 kurma gitu. 2 butir kurma. Bulan ketiga tinggal 1 butir kurma. Bulan keempat ya setengah. Gitu. Itu tahapannya seperti itu. Menurut saya bukan kormanya, tapi ternyata untuk mekasru syahwati to'am itu terapinya harus bertahap. Jangan diet apa istilahnya? Diet berlebihan itu diet apa? Ada istilahnya. Diet maut bukan diet maut ya. Diet ketat, nah, tidak usah ketat-ketat itu nanti malah kaget gitu. Yes, asadisu